Tribuners, kita kembali lagi pada bincang bola virtual sore hari ini masih dengan saya Arifudin Usman bersama narasumber hebat saya ada Mas Hanif Marjuni, Public Relation Manager PT Liga Indonesia Baru. Pada sesi kedua ini kita akan membincang terkait dengan prediksi juga ya kemungkinan-kemungkinan. Dan kita sangat berharap bahwa kompetisi Liga 1 2020 akan tetap berlanjut karena tadi seperti dijelaskan Mas Hanif beberapa pertimbangan terkait bahwa keuntungan lebih besar kalau tetap berlanjut karena ini faktor juga ke pemain, tetap mereka bisa mendapatkan gaji dan sebagainya ketika mereka berjalan daripada kompetisi ini berhenti. Mungkin saya ingin memberi contoh saja nih Mas Hanif. Kita lihat dua pekan lalu kayaknya kompetisi Liga Italia Serie A ya, ketika menampilkan pertandingan antara Juventus dengan Napoli, Mas Hanif. Ya, kita tahu bahwa liga-liga Eropa tetap berjalan meskipun ada pandemi dan juga menerapkan protokol kesehatan tanpa supporter. Dan mungkin juga ada kan supporter di lapangan, di stadion. Tapi pada pertandingan itu faktanya bahwa Napoli tidak bisa bertanding karena ada pemainnya dinyatakan positif COVID. Sehingga tim yang sedianya berangkat ke Juventus melawan Juventus ke Turin, mereka tidak mendapatkan izin dari mungkin satgas COVID yang ada di wilayah tersebut. Jadi mereka tidak bertanding dan kemudian distatuskan sebagai kalah WO 3-0 Mas Hanif. Ya ini kita mungkin kalau ke depan boleh jadi pengalaman-pengalaman seperti ini ya, akan terjadi juga pada Liga 1 kalau memang nanti dilanjutkan Mas Hanif. Bagaimana mengantisipasi atau melihat kondisi seperti itu Mas Hanif? Ya, intinya pasti kita mencoba belajar banyak ya dari beberapa kasus yang terjadi, baik itu di kompetisi Eropa atau kompetisi Asia yang lain ya. Memang case yang ada di Serie A itu memang agak unik ya. Nah, ada satu poin penting yang kita bisa belajar di sana bahwa itulah salah satu fungsi bagaimana tiap 14 hari kita melakukan tes swab kepada semua pemain karena nantinya pemain itu akan diisolasi secara khusus, bukan isolasi ya, tapi ditempatkan secara khusus di tiap hotel. Dan kalaupun ada yang terindikasi, tiap klub itu sudah menyediakan 2 kamar untuk isolasi. Dalam arti ini artinya kalau kans untuk menyebar ke pemain lain harusnya bisa diantisipasi. Nah, terkait dengan hubungannya dengan pertandingan, kita tahu bahwa dalam pertandingan nanti berbeda dengan situasi yang ideal. Diizinkan sampai 5 kali pergantian pemain. Dan jelas pressure-nya akan sangat beda karena tidak ada katakanlah tim yang terdegradasi, artinya klub akan punya satu keinginan kuat untuk merotasi pemainnya. Nah, dalam hal ini dengan masa 14 hari swab harusnya, apalagi juga ada rapid juga ya, harusnya paling tidak 2 atau 3 atau sehari sebelum pertandingan itu sudah diketahui kalau misalkan ada pemain yang terindikasi. Nah, inilah yang akan harus dilakukan oleh klub ketika ada tanda-tanda seperti itu, dan mudah-mudahan tak terjadi ya. Ini bisa diperhatikan oleh pemain yang lain. Jadi itu Mas Bro, antisipasi yang kita lakukan dan kita umumkan ke semua klub bahwa sekalipun masih dalam bentuk indikasi atau tanda-tanda belum terdeteksi sebagai mudah-mudahan nggak terjadi COVID-nya positif gitu ya. Itu bisa diantisipasi dengan melakukan pergantian pemain secara keseluruhan karena kita tahu saat ini klub mendaftarkan sekitar 30 pemain. Kecil kemungkinan kalau misalkan terpapar dalam jumlah yang banyak kan. Nah itu yang bisa diantisipasi dari awal. Seperti itu Mas. Oke. Jadi kalau untuk case-case seperti itu ya mungkin jadi selalu masukan dan pembelajaran di situ Mas Hanif ya. Ya. Iya. Betul. Dan kita tahu Bundesliga pun juga melakukan hal yang sama. Jadi ketika ada pemain diduga belum dilakukan tes tapi belum sampai dilakukan tes, hanya dalam tahap diduga itu sudah dipinggirkan dalam artian diisolasi ya, sudah digantikan oleh pemain lain. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu fokus, salah satu prioritas setiap klub. Karena itu kemarin kita melakukan medical workshop yang tidak hanya diikuti oleh dokter tim di Liga 1, tapi juga penyelenggara pertandingan. Dalam hal ini, hal seperti inilah
yang harus secara detail dipatuhi dan dilaksanakan. Seperti itu, Mas. Oke, Mas. Ini kalau kita melihat ya, kalau memang nanti PT LIB fokus pada hal-hal seperti itu kan bisa menjadi penilaian sendiri bagi pihak Polri ya yang memberi izin. Kalau memang untuk hal-hal detail yang seperti itu dipedulikan, difokuskan, bahkan juga ada tindakan preventifnya, mungkin jadi sepasang penilaian juga ya dari penilaian untuk dari Polri untuk memberikan izin seperti itu ya, Mas Hanif. Ya, kalau terkait protokol kesehatan secara detail sudah kita matangkan dan kita persiapkan ya, dan itu juga sudah disosialisasikan ke klub ya. Bahkan dalam satu pertandingan pun, sekedar informasi, nantinya dalam satu pertandingan itu yang boleh berada, yang terlibat dalam satu pertandingan ada 272 orang. 272 ini yang berada di ring 1 yang wajib swab test ini hanya sekitar 100 orang. 100 orang itu terdiri satu tim paling nggak ada 40-an, berarti 80, belum panpel, GC, media officer, kemudian kameramen yang berada di pinggir lapangan, bellboy, kemudian tim medis yang membawa tandu dan semuanya, itu swab. Nah, di ring 2 itu kan ada media, media, kemudian pengamanan yang ada di luar, ring 3, itu cukup dengan rapid. Artinya dalam hal ini sebenarnya protokol itu sangat ketat sekali dan harus dipatuhi setiap pertandingan nantinya. Bahkan dalam hal ini atau misal panpel, kepanpelan. Kalau mungkin teman-teman melihat bellboy itu kan bisa berganti tiap pertandingan kan. Dan sekarang bellboy itu hanya 4 atau 6 kalau nggak salah. Dan itu tidak boleh berganti selama 14 hari. Artinya kalau misalkan PSM melakoni laga home 2 kali dalam sepekan, maka bellboy tidak boleh ganti. Karena dia sudah mengikuti tes swab sebelumnya. Artinya selama jeda waktu itu dia dipastikan aman. Nah, risikonya kan berbeda kalau misalkan gonta ganti. Nah, ini yang dalam hal seperti itu pun sudah kita lakukan secara ketat. Artinya sudah sedetail itu ya, Mas Hanif ya untuk pengaturannya. Betul. Sampai juga ketika tim datang. Pertama soal base ini. Ketika berada di base pun pemain masuk harus udah steril, disinfektan, jarak kursi berjarak satu-satu ya. Artinya bukan satu tapi ada 2 kursi untuk 1 pemain. Nah, drivernya pun juga harus mengikuti tes swab. Nah, begitu masuk ke lorong ganti, semua harus bersih. Begitu masuk di ruang ganti, jarak antar pemain 1,5 meter. Kalau dulu kan sangat ketat dan free gitu kan. Nah, sekarang nggak bisa. Setelah pertandingan, kalau dulu biasanya kalah atau menang, ngumpul dulu di ruang ganti, ada speech lah dari manajer dan semuanya, mandi, ganti baju, kembali ke hotel. Sekarang nggak. Setelah selesai pertandingan, tidak disarankan untuk mandi, langsung ganti baju, tidak ada tos dan semuanya, langsung balik ke hotel, mandi di hotel. Jadi banyak hal yang membedakan itu, Mas Bro. Oh, artinya sudah secara teknisnya sudah seperti itu detailnya, Mas Hanif. Termasuk juga dengan perlakuan ke teman-teman media. Jadi sekarang kalau seperti apa itu, Mas? Ya, kalau teman-teman lihat di PSM biasanya kan pertandingan banyak untuk fotografer di lapangan. Betul. Ada sampai 30 bahkan di tepi lapangan. Hanya 7 fotografer. Nah, ini yang nanti harus diatur oleh teman-teman media officer PSM. Hanya terbatas 7 media officer dan tidak boleh ada fotografer yang motret pada saat awal pertandingan foto tim. Itu tidak boleh. Terus teman-teman media tulis hanya di tribun penonton, tribun seperti biasa yang kalau kita lihat di PSM di atas itu pun hanya dibatasi 50% kapasitas tribun media. Dan media yang ikut yang meliput harus menyerahkan bukti minimal rapid test. Tapi dibiayai media sendiri, bukan dibiayai oleh Pak. Oh iya, betul. Itu. Kemudian pada saat preskon tidak ada lagi preskon secara fisik. Semua dilakukan secara virtual. Jadi sampai seperti itu kita melakukan membuat manual liga, bagaimana semuanya bisa benar-benar sejauh ini bisa aman. Nah, pertanyaannya mungkin teman-teman broadcast kan biasanya pengen juga wawancara dengan Nah, itu diizinkan. Biasanya itu Mas Hanif kan. Karena broadcast kan kepentingannya untuk broadcast, bukan untuk kepentingan media setempat kan, karena itu lebih untuk nasional. Itu bisa dilakukan. Tetapi tidak di ruang tertutup, harus di ruang terbuka dan berjarak sekitar 3 meter. Jadi aspek detail seperti itu juga sudah kita persiapkan, bukan hanya terkait dengan pemain, tapi juga
semua yang terlibat dalam satu pertandingan, termasuk dalam hal ini teman-teman media. Seperti itu. Oh. Ya, artinya kalau melihat penjelasan Mas Hanif ini luar biasa detail, bahwa termasuk teknisnya pun sudah diatur nanti Mas ya. Ya, betul. Oke. Nah, bukan hanya itu, tapi juga bagaimana jumlah tenaga pengaman polisi dalam hal ini mungkin tidak sebanyak biasanya, akan sangat terbatas, dan supporter penonton sama sekali tidak boleh masuk ke ruang lingkup stadion. Itu yang harus diterapkan, karena itu kampanye kita nantinya dukung dari rumah, tidak datang ke stadion, tetap pakai masker, seperti itulah yang kampanye yang berkaitan dengan situasi atau kondisi yang dialami global secara ini. Iya. Ada statement menariknya tadi Mas Hanif, bahwa kalau jurnalis nanti kalau tadi ya press conference setelah pertandingan akan dilakukan secara virtual. Boleh jadi di situ kan menjadi keuntungan juga pada jurnalis-jurnalis yang seperti kita ini Mas, yang notabene belajar di luar Jawa kan, jadi bisa mengikuti apakah nanti live YouTube kah atau Facebook atau live Zoom, di situ mungkin langsung bisa bertanya langsung ke ke coach atau pelatihnya atau juga ke pemain yang hadir biasanya ke room conference itu Mas ya. Iya, saya juga mendapatkan pertanyaan yang sama, teman-teman media dari 5 tim besar ini ya, yang jumlah peliputnya sampai 60 sampai 200. Wah, gila itu Mas. Betul. Dengan metode Zoom seperti ini, itu akan sangat menguntungkan buat mereka. Terutama katakanlah misalkan PSM menjamu Persija. Kita tahu betul. Ini yang paling banyak media betul adalah Persija. Tulis mereka terdaftar sampai dengan 200 orang. Nah, ini bisa dibayangkan kalau misalkan satu media perwakilan untuk ikut press conference. Nah, ini sebenarnya keuntungan lain yang didapatkan teman media, tapi menjadi tidak keuntungan bagi teman-teman media officer klub kan, karena mereka harus menyiapkan betul. Dan kita tahu Zoom juga terbatas ininya kan, kalau mau gratisan maksimal 100, tapi kalau lebih dari itu juga harus berbayar kan. Nah, ini yang harus benar-benar diantisipasi juga, bagaimana kesulitan nanti memastikan bahwa jaringan aman, kemudian komunikasi ini bisa berjalan dengan lancar, itu yang menjadi PR berikutnya. Bisa juga kalau mungkin teknisnya Mas ya, saran ditayangkan saya di live YouTube. Jadi kalau misalkan seperti kita ini berbincang di live Zoom, nah itu di relay di YouTube. Jadi teman-teman yang tidak mengcover tadi sampai 200, 300 orang kan ya, itu kan bisa mengcover dari kantornya masing-masing, dari situ meliput, dan juga mungkin bisa pertanyaannya dari chat situ kan, menjadi di situ pertanyaan-pertanyaan bisa dikirimkan. Iya kan? Kalau terkait teknis itu kita serahkan kepada masing-masing media officer ya, nggak mungkin lah kita harus menjelaskan secara detail, karena itu kan udah semuanya bisa dipahami dengan mudah gitu kan. Yang jelas kita hanya memastikan bahwa big drop pada saat press conference, terutama pelatih dan pemain, harus sesuai dengan standar kita, dalam artian harus ada bertuliskan Shopee Liga 1, kemudian proses soal bagaimana menampilkan secara virtual, apakah di Zoom atau di live YouTube, kita kembalikan pada masing-masing media officer. Oke Mas. Nah, mungkin ini tadi ada juga statement tadi, untuk pertandingan sama sekali tidak diizinkan ada penonton ya Mas Hanif ya, sama sekali ya? Ya, sama sekali tidak ada penonton. Bahkan bukan hanya di dalam stadion, tapi di luar stadion pun kita usahakan jangan sampai ada penumpukan massa, termasuk supporter dan penonton. Karena sekali lagi fokus kita di Extraordinary kali ini lebih bagaimana satu pertandingan itu bisa dinikmati dari layar kaca, tapi tidak dinikmati secara langsung. Dalam hari ini juga mendatangkan penonton atau kerumunan massa. Termasuk kita juga tidak menyarankan untuk diadakan nonton bareng, karena ini menjadi satu risiko besar akan terjadi penumpukan massa. Seperti itu. Artinya memang untuk pengamanan mungkin yang di luar tadi ya Mas ya, berarti mengantisipasi kalau datang kelompok-kelompok supporter, karena kita kan susah kadang-kadang di situ Mas, biar dibilang berapa puluh ribu kali, kadang-kadang kalau namanya fanatisme supporter kan kita nggak bisa larang mereka kadang-kadang juga untuk hadir ke stadion. Betul. Itu. Ya. Nah ini salah satu yang mencoba kita mencari solusinya ya. Bersama dengan PSSI, kebetulan PSSI ada salah satu departemen fan engagement. Nah ini memang salah satu yang jadi prioritas, bagaimana
mendoktrin dalam tanda petik supporter tidak datang ke stadion atau tidak mengadakan satu kerumunan massa untuk menyaksikan pertandingan, termasuk nonton bareng. Jadi semuanya untuk sementara mohon sabar, sekali lagi semua nonton dari rumah masing-masing, sehingga ini pelaksanaan protokol kesehatan ini benar-benar bisa dijalankan dan justru menjadi trigger buat bidang lain. Yeah. Contoh bahwa di bola pun bisa, harusnya di lain bisa dilakukan. Seperti itu. Betul, Mas. Artinya bisa menjadi tolok ukur dan contoh begitu ya, Mas Hanif ya? Iya, betul. Amin. Mudah-mudahan memang bisa dilakukan. Oke, Mas Hanif, kita jeda lagi. Nggak terasa kita sudah 45 menit ini, Mas Hanif. Nggak terasa ya? Iya, kita cerita ini berdua kayak asik sekali ini. Mas produksi bergulir nanti 2 jam dong. Oke, untuk para Tribuners yang ingin bertanya nanti sama Mas Hanif, ada pertanyaan-pertanyaan bisa dituliskan di live YouTube Tribun Timur, live Facebook Tribun Timur, berita online juga bisa. Nanti pada sesi terakhir saya akan bacakan.